Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Lia Hafiza, izinkan kami mempresentasikan tentang program pembelajaran macam-macam budaya di Kalimantan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafiq Yanana Arsyak dengan NIM 1001723000001. Lalu, Saya Naira Zahra dengan NIM 1010723000012. Saya Widya Ramanda dengan NIM 1010723000019. Di sini ada deskripsi program. Program pembelajaran budaya Kalimantan merupakan program digital yang dibuat untuk mengenalkan macam-macam budaya yang ada di Provinsi Kalimantan. Meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Program ini memiliki fitur yang memperkenalkan budaya di Provinsi Kalimantan serta penjelasan mengenai budaya tersebut. Budaya yang diperkenalkan terdiri dari beberapa kategori seperti makanan, pakaian, serta tarian khas. Selanjutnya ada tujuan program. Yang pertama yaitu menambah pengetahuan, yang kedua ada memupuk rasa cinta dan bangsa terhadap budaya lokal, yang ketiga mempromosikan kekayaan budaya Kalimantan. Manfaat program yang kita buat yaitu edukasi dan pengenalan budaya. Membantu pengguna untuk mengenal dan mempelajari lebih dalam tentang keragaman budaya khas dari masing-masing provinsi di Kalimantan, terutama bagi mereka yang belum familiar dengan budaya Kalimantan. Yang kedua, ada apresiasi budaya, dan yang ketiga, kepentingan pariwisata. Target pengguna yang pertama ada generasi muda, yang kedua ada masyarakat umum. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan alur program. Yang pertama, identifikasi dan analisis kebutuhan program. Langkah 1 yaitu mencari dan menganalisis informasi mengenai macam-macam budaya Kalimantan yang ingin disampaikan. Langkah kedua, mencari tahu preferensi pengguna terkait tampilan, navigasi, dan pengalaman pengguna. Yang kedua ada perencanaan konten dan fitur. Langkah ketiga yaitu menentukan kategori budaya, misalnya makanan khas, pakaian khas, tarian khas, serta informasi penjelasan untuk tiap budaya. Langkah 4 ada menentukan fitur utama seperti informasi lengkap budaya provinsi di Kalimantan. Yang ketiga ada desain antarmuka pengguna atau UI UX. Langkah 5 mendesain tampilan antarmuka yang intuitif serta bertemakan budaya. Langkah ke-6 ada membuat prototip serta melakukan uji coba untuk memastikan aplikasi mudah dipahami dan diakses pengguna. Lalu selanjutnya di sini ada struktur pemilihan. Di bagian 1, di sini ada header file dan struktur data, bisa dilihat dari gambar contoh berikut ini. Untuk bagian kedua, percabangan. Percabangan adalah struktur kontrol yang memungkinkan pengambilan keputusan dalam sebuah program berdasarkan kondisi tertentu. Fungsi percabangan biasanya digunakan untuk mengarahkan jalannya program berdasarkan kondisi yang dievaluasi sebagai benar, true, atau salah, false. Bagian 3 ada pengulangan. Pengulangan adalah struktur kontrol yang digunakan untuk menjalankan satu atau lebih pernyataan secara berulang-berulang hingga kondisi tertentu terpenuhi. Fungsi pengulangan biasanya memungkinkan eksekusi kode yang berulang tanpa menulis ulang kode yang sama. Untuk bagian 4, fungsi atau dan prosedur. Fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat mengembalikan nilai. Prosedur mirip dengan fungsi namun biasanya tidak mengembalikan nilai. Fungsinya biasanya untuk digunakan modularisasi program, membuat kode lebih terstruktur dan memudahkan pemeliharaan. Bagian 1 ini ada fungsi mencetak header program. Bagian 2, fungsi untuk menampilkan pilihan setelah memilih provinsi. Dan bagian 3 ini ada fungsi untuk menampilkan daftar provinsi. Bagian 5, array. Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan nilai dalam satu variabel di mana setiap nilai dapat diakses menggunakan indeks. Bagian 6, pengurutan. Pengurutan adalah proses mengatur elemen-elemen dalam array atau koleksi data lainnya dalam pengurutan tertentu, misalnya naik atau turun. Bagian 7, pencarian. Pencarian adalah proses menemukan elemen tertentu dalam suatu array atau koleksi data. Fungsinya biasanya untuk digunakan mendapatkan informasi spesifik dari sekumpulan data. Berikut contoh. Yang bagian 3 ada notasi algoritmik, bisa dilihat dari fungsinya dan range. Untuk flowchart di sini ada contoh gambarnya, bisa dilihat.
Dan yang terakhir di sini ada source code. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan program mekanisme cara menjalankan programnya dari Macam Budaya Kalimantan. Di sini terpampang ada 5 provinsi yang ada di Kalimantan. Contoh jika kita memilih salah satu provinsi, maka akan keluar opsi provinsi yang ingin dipilih, yaitu Provinsi Kalimantan Barat. Pilihannya akan keluar makanan khas, pakaian khas, tarian khas, pilih provinsi lain, dan juga menu keluar. Jika kita memilih makanan khas, maka akan keluar nama makanannya dan juga penjelasannya akan terpampang. Selanjutnya, ditampilkan lagi pilihan sebelumnya, yaitu makanannya juga, pakaiannya jika kita ingin mencari informasinya. Lalu, jika ingin mencari informasi dari tarian khas. Oke, selanjutnya ada yang keempat, pilih provinsi lain. Jika kita menginput nomor 4, maka menunya akan kembali ke awal, yaitu semua provinsi yang tadi akan ditampilkan kembali. Jika kita memilih provinsi nomor 2, opsinya akan sama, yaitu yang keluar ada makanan khas, pakaian khas, tarian khas, pilih provinsi lain, dan juga keluar. Oke, di sini yang terakhir, jika kita memilih nomor 5, maka programnya akan selesai. Oke, kita sudah berada di penutup bab 4, yaitu kesimpulannya. Kesimpulan dari program ini merupakan program pembelajaran macam-macam budaya di Kalimantan. Pada program ini terdapat 2 loop utama yang bekerja secara nest. Pertama, program akan meminta pengguna untuk memasukkan nama provinsi yang ingin dicari. Setelah itu, pengguna memasukkan angka provinsi yang ingin dipelajari. Program akan mencari nomor provinsi dalam array yang menyimpan nomor provinsi. Jika provinsi ditemukan, program akan berlanjut ke loop kedua. Namun jika provinsi tidak ditemukan, program akan meminta pengguna untuk memasukkan nomor provinsi lagi. Pada loop kedua yang terdapat di dalam loop pertama, program akan menampilkan menu pilihan informasi tentang provinsi yang telah dipilih sebelumnya. Pengguna dapat memilih untuk melihat informasi makanan khas, pakaian adat, dan tari khas dan provinsi tersebut. Setelah pengguna memilih salah satu opsi, program akan menampilkan informasi yang sesuai dan kemudian kembali ke menu pilihan. Loop kedua akan terus berjalan hingga pengguna memilih untuk keluar dari program atau memilih kembali provinsi. Setelah loop kedua selesai, program akan kembali ke loop pertama, sehingga pengguna dapat memilih provinsi lain untuk dieksplorasi. Secara keseluruhan, program ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mendapatkan informasi dasar tentang provinsi-provinsi di Indonesia, terutama Kalimantan. Oke, sekian penjelasan program dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.